madama ta'muha fi fika, kata Rasulullah ketika bertemu kepada Syekh Hasan Al-Maghribi, kalau kopi, rasanya kopi itu masih ada di dalam mulutmu, tastaghfiru lakal malaikah, maka malaikat akan selalu mengistighfarkan kepada kamu selagi bau kopi masih ada di mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sahabatku semua, sering kali teman-teman kita mendengarkan ada hadis yang beredar di sekitar kita, hadis kopi teman-teman. Teman-teman mungkin juga pernah mendengarkan hadis kopi apabila ada seseorang yang minum kopi. Katanya, seseorang yang minum kopi, jika masih ada kopi di dalam kerongkongannya dan dia meninggal dunia, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Jadi teman-teman, setelah kita selidiki, hadis ini ternyata adalah hadis palsu, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Kita semua tahu teman-teman, kita semua tahu bahwa dasar di dalam agama kita ini yakni Al-Quran dan hadis teman-teman. Jadi teman-teman, ada seorang Habib teman-teman menceritakan ada kisah dari seorang wali, seorang aulia yang bermimpi berjumpa dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, meminta hadis kepada Nabi kita, yakni hadis kopi teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, mari kita simak videonya. Ada beberapa kisah tentang kopi, di antaranya salah satu aulia bermimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan dalam mimpinya kepada Nabi, ya Rasulullah, hadithni bi hadithin, tolong beri saya hadis yang belum pernah kau ucapkan. Subhanallah. Jadi teman-teman, wali ini meminta hadis kepada Nabi yang belum pernah diucapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, kepada para sahabatnya. Artinya tidak ada di kutubul hadis. Maka Nabi SAW memberikan hadis. Pertama, siapa man kana subha fi jaybih, siapa yang tasbih ada di kantongnya, yuktabu minal musabbihin wa illa musabbih. Waduh teman-teman, hadis yang pertama, siapa yang ada tasbih di dalam kantongnya teman-teman, maka itu sudah dinilai berzikir kepada Allah. Sudah mendapatkan pahala berzikir kepada Allah, meskipun dia sedang tidak berzikir teman-teman. Ini hadis yang pertama. Maka dia dihitung oleh Allah sebagai orang yang selalu bertasbih, selalu berzikir walaupun dia tidak berzikir. Subhanallah. Penting ya, tasbih selalu ada di saku kita. Jadi itulah pentingnya teman-teman, tasbih harus ada selalu di saku kita, kata Habibnya, meskipun kita sedang tidak bertasbih. Kita dihitung sebagai orang yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, madama ta'mul gahwa fihi ahadin, selama rasa kopi ada di mulut seseorang, maka malaikat memintakan ampun untuk dia. Ini dia hadis kopi ya teman-teman. Selama masih ada rasa kopi dalam mulut seseorang, maka seluruh malaikat memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang yang minum kopi tersebut. Malaikat memintakan ampun kepada seseorang selama rasa kopi ada di mulutnya. Dan orang yang minum kopi dalam hadis dan dibacakan, mamata fi batni qahwah dakhul jannah, kama qala Rasulullah. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Tuh, barang siapa yang meninggal dunia yang masih ada bekas kopi di dalam perutnya, meninggal dunia. Orang yang habis minum kopi meninggal dunia, maka makan masuk surga, teman-teman.
Dijamin masuk surga bagi orang-orang pecandu kopi. Selama tenggorokan kita ada bekas gelaraknya kopi, bekas kopi, kemanapun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Seluruh para malaikat akan ampun. Inilah sebetulnya orang-orang yang memecah belah umat Islam, teman-teman. Umat Islam seharusnya berpegang teguh kepada dua perkara, yakni Al-Quran dan hadis. Lalu ada orang yang mengklaim mendapatkan hadis langsung dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Namun ketika dicek dari kitab-kitab hadis, tidak ditemukan hadisnya. Jadi ketika kita tanya, dari mana dia mendapatkan hadis? Hadisnya bersumber dari mimpi. Na'udzubillah. Apalagi tentang hadis kopi tadi. Barang siapa yang minum kopi, yang masih ada rasa kopi di mulutnya, kemanapun dia pergi, maka malaikat akan mendoakannya. Subhanallah. Dan barang siapa yang meninggal dunia setelah minum kopi, atau meninggal dunia selagi masih ada kopi di dalam perutnya, maka dijamin masuk surga. Hadis palsu, teman-teman. Diklaim langsung mendapatkan hadis dari Nabi kita. Inilah ajaran yang merusak ajaran agama kita sebetulnya, yang memecah belah umat sebetulnya. Bukan kita-kita orang yang mengkritik kesesatan mereka. Jadi kan banyak yang komplain, tuh orang-orang Wahabi suka kali mengkritik, suka kali memecah belah umat. Sebetulnya kita ini menjaga ajaran agama ini dengan ajaran yang murni. Harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan bagaimana para sahabat memahaminya. Bukan membuat ajaran baru. Apalagi tentang kisah-kisah kurafat yang sering mereka ceritakan kepada umat, teman-teman. Kisah-kisah kurafat ini juga merusak akidah kita. Seperti contohnya Habib ini, yakni Habib Novel Alaidrus, menceritakan tentang kisah seorang Habib yang mampu mencabut ruh seseorang. Subhanallah. Jadi sudah diambil nih tugas malaikat maut oleh Habibnya, teman-teman. Oke, langsung saja, teman-teman. Mari kita simak videonya. Dalam tidur itu didatangi Habib Ja'far Al-Kaf. Kemudian beliau berkata kurang lebih, "Kowe rabin mbek aku." Itu bahasanya Habib Ja'far kalau menyingkat muhibbin, karena speednya tinggi. Muhibbin dari bin. Muhibbin. Kenapa nggak disebut aja Muhyiddin yang mau dibohong-bohongi dengan kisah kurafat seperti ini? Kowe rabin mbek aku, tak cabut roh. Itu Habib Ja'far begini. Ini orangnya merasakan ruhnya keluar. Luar biasa. Tak cabut ruhmu, kata Habibnya, teman-teman. Lalu Habibnya menunjuk seperti ini. Lalu orangnya, teman-teman, langsung merasakan ruhnya ketarik keluar, teman-teman. Sudah mau sampai tenggorokan karena orangnya marganya Assegaf. Ingat punya kakek yang paling agung, Habib Abdurrahman Assegaf. Dalam hati langsung manggil, Abdurrahman Assegaf, tolong ya aku. Jadi orangnya yang dicabut ruh oleh Habibnya tadi, teman-teman, langsung meminta tolong kepada leluhurnya, yakni Habib Abdurrahman Assegaf. Wahai Habib, tolong aku. Kata Habib Ja'far, ya, tak balik. Ruhnya dikembalikan, teman-teman, karena Habibnya takut dengan Habib Abdurrahman Assegaf. Waduh, dongeng. Luar biasa. Balik. Terasa betul tuh ruhnya masuk ke dalam tubuh. Dikembalikan sama Habib Ja'far. Setelah itu Habib Ja'far nggak berhenti mainannya. Tak tahu deh. Tarik lagi. Waduh, dicabut lagi, teman-teman. Ini kisah apa, teman-teman? Apa ilmu yang bisa diambil dari kisah ini? Subhanallah. Diceritakan di majelis ilmunya, di pengajiannya. Pantas saja banyak orang-orang yang halu. Jadi Habibnya cabut lagi tuh ruhnya. Panggil lagi. Abdurrahman Assegaf, balik lagi. Sampai 3 kali. Wis. Terus bangun. Jadi dia langsung lagi meminta tolong kepada leluhurnya, Habib Abdurrahman Assegaf. Jadi teman-teman, ruhnya dikembalikan lagi. Jadi orang-orang seperti mereka lah yang merusak agama ini.
membuat ajaran-ajaran baru, menceritakan tentang kisah-kisah khurafat yang merusak akidah kita umat Islam. Jadi teman-teman, yang lebih amannya kita beragama ini, kita kembali kepada pemahaman para sahabat. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan bagaimana para sahabat memahaminya. Bukan mengada-ngada teman-teman. Membuat kepercayaan-kepercayaan baru, akidah-akidah baru yang sesat dan menyesatkan. Membuat amalan-amalan baru teman-teman. Dan untuk menarik pengikutnya, diceritakanlah kisah-kisah khurafat seperti tadi. Mereka lah sebetulnya yang merusak agama ini. Oke lah teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita dengarkan kisah mereka ini sebagai dongeng untuk tidur saja teman-teman. Dongeng untuk tidur saja. Gak ada manfaatnya. Gak ada ilmu yang bisa kita ambil dari kisah-kisah khurafat mereka. Kalaupun ada ilmu, ya ilmunya pun gak benar. Seperti hadis tadi, hadis kopi tadi. Hadis palsu yang diajarkan kepada umat. Berbahagialah orang-orang yang pecandu kopi. Okelah teman-teman semua, saya Reski Mesya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.